Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai epidemiologi di Korea Selatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Anggun Pangestu, serta kedua rekan saya, Muhammad Altofyandi dan Talita Mega Ardelia. Di sini kami mempunyai tema yang berjudul Pengaruh COVID-19 pada Wanita di Korea Selatan. Kami mempunyai 4 subtema, yaitu COVID-19 telah membuat kesenjangan gender di Korea Selatan. Yang kedua, pandemi perburuk kesenjangan gaji berdasarkan gender di Korea Selatan. Yang ketiga, pandemi berdampak pada lonjakan kasus bunuh diri pada wanita di Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah wanita adalah ujung tombak pada masa pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan subtema yang pertama, yaitu mengenai COVID-19 telah membuat kesenjangan gender di Korea Selatan. Jadi sejak awal tahun 1970-an, istilah gender sudah digunakan untuk menunjukkan feminitas dan maskulinitas yang telah dibentuk oleh budaya untuk sesuatu yang berlawanan dengan perbedaan jenis kelamin secara biologis. Gender itu tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan problematika yang mengarah pada ketidakadilan sosial. Tetapi yang selama ini terjadi adalah wanita di Korea Selatan sering mengalami diskriminasi dan selalu menjadi pihak yang tersubordinasi pada ranah domestik, publik, bahkan pada ranah film. Hal tersebut yang menyebabkan wanita sulit untuk mendapatkan posisi yang setara dengan pria dikarenakan faktor perbedaan jenis kelamin. Di Korea Selatan, kesenjangan gender adalah suatu permasalahan yang sangat sulit dihadapi karena mengingat status ekonomi dan diplomatik yang berhasil diraih Korea Selatan pada waktu belakangan ini. Jadi menurut kami, Korea Selatan sudah seharusnya memiliki tradisi modern yang perspektif mengenai gender. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki perekonomian yang maju. Ternyata masyarakat di Korea Selatan masih mempunyai persoalan mengenai kesenjangan gender. Kesenjangan antara wanita dan pria di Korea Selatan hampir terjadi di semua bidang, contohnya seperti di bidang pendidikan, pekerjaan, dan bidang politik. Keadaan tersebut yang membuat lebih banyak terjadi di negara Korea Selatan yang memegang teguh struktur sosial patriarki. Jadi patriarki di sini adalah di mana pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seluruh kehidupan dan menganggap layak untuk memimpin dan memperburuk kaum wanita. Pada saat ini terjadi wabah virus COVID-19 yang mengakibatkan bencana yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dampak dari wabah selalu berbeda bagi wanita dan pria di tengah sistem budaya patriarki. Sebuah wabah tidak terlepas dari persoalan tentang kesetaraan gender. Dalam budaya patriarki tersebut, tampak dari bagaimana pria mempunyai otoritas terhadap wanita atau istrinya, anak-anak, serta harta benda. Jadi maksudnya di sini adalah pria itu dianggap lebih kuat dan lebih superior, sedangkan wanita selalu dituntut untuk menjadi makhluk yang tersubordinasi. Korea Selatan yang memiliki sistem patriarki telah membuat peradaban manusia selama berabad-abad, menjalin secara turun-temurun sampai saat ini, dan membentuk perbedaan status yang tidak setara di antara kedua gender di dalam instansi masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk subtema yang kedua, yaitu mengenai pandemi perburuk kesenjangan gaji berdasarkan gender di Korea Selatan.
Negara Korea Selatan sudah lama tertinggal dari negara-negara maju lainnya dalam mempromosikan upah yang seimbang antara wanita dan pria. Saat ini, dengan adanya pukulan pandemi COVID-19, kemajuan yang telah diraih selama beberapa tahun belakangan harus terancam kembali mundur. Kesenjangan gaji terbesar di antara 37 negara anggota menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD adalah kesenjangan rata-rata, yakni sebesar 13%. Wanita di Korea Selatan menerima upah pendapatan sekitar 32,5% lebih sedikit daripada pria di tahun lalu. Hal tersebut yang menjadi kesenjangan gaji berdasarkan gender di Korea Selatan. Wanita menyumbang 2/3 dari kehilangan pekerjaan di negara tersebut sejak bulan Maret saat pandemi COVID-19 melanda dari sektor jasa maupun dari pekerjaan non-reguler. Hal tersebut yang mengakibatkan resiko disparitas semakin parah pada tahun 2021. Beberapa dari wanita di Korea Selatan memutuskan untuk mempertahankan pekerjaan tetapi mengalami pemotongan gaji. Pandemi COVID-19 sangat memukul upaya Korea Selatan yang telah membuat kemajuan dalam menarik lebih banyak wanita ke dunia kerja, yaitu dengan cara mempromosikan kebijakan seperti jam kerja yang fleksibel dan cuti berbayar. Wanita di Korea Selatan sudah melampaui pendapatan pekerjaan pria sejak tahun 2015 sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Kesenjangan gaji berdasarkan gender telah mempersempit 37,2% pada periode yang sama. Masih belum bisa dipastikan apakah pekerjaan hilang dari wanita Korea Selatan akan kembali ketika ekonomi pulih karena pandemi COVID-19 membentuk kembali cara bisnis yang beroperasi. Dalam survei ekonomi Korea Selatan, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengatakan bahwa pada bulan Agustus, krisis pandemi COVID-19 sangat memperburuk ketidaksetaraan gaji berdasarkan gender di negara Korea Selatan. Lembaga tersebut memberikan saran agar pemerintah secara teratur menerbitkan analisisnya tentang hasil upah untuk mencapai gaji yang jauh lebih adil untuk semua jenis kelamin. Selanjutnya, untuk subtema yang ketiga yaitu mengenai pandemi berdampak pada lonjakan kasus bunuh diri pada wanita di Korea Selatan. Korea Selatan mempunyai kasus bunuh diri yang meningkat di kalangan aktris muda pada waktu belakangan ini yang telah memicu perdebatan mengenai ketidaksetaraan gender serta meningkatnya tekanan sosial yang sedang dihadapi wanita muda di Korea Selatan. Percobaan bunuh diri telah banyak dilakukan pada kalangan wanita. Ada faktor yang mendorong terjadinya bunuh diri tersebut, yaitu yang pertama adalah pengangguran, yang kedua kemiskinan, yang ketiga konflik generasi, yang keempat pola asuh yang buruk, yang kelima ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, dan yang terakhir kesejahteraan sosial yang tidak memadai. Jadi ada seorang pakar epidemiologi sosial yang berasal dari Universitas Chung-Ang mengatakan bahwa memperkuat pencegahan bunuh diri saja tidak cukup. Masalah yang mendorong orang untuk bunuh diri di sini berasal dari ketidaksetaraan sosial yang mengakar. Hal tersebut membutuhkan solusi jangka menengah hingga jangka yang panjang, lapangan pekerjaan, dan dukungan ekonomi untuk kaum muda berusia 20-30-an, serta lebih banyak dukungan untuk keluarga muda dengan anak-anak. Saat ini, para wanita di Korea Selatan sedang menghadapi dampak virus COVID-19. Salah satu dampak virus COVID-19 yang terjadi pada wanita di Korea Selatan
yaitu terjadi lonjakan 30% kasus bunuh diri pada wanita di Korea Selatan. Hal tersebut yang menjadi konsekuensi sosial dari pandemi yang semakin membebani wanita di Korea Selatan. Dan untuk subtema yang terakhir, yaitu mengenai wanita adalah ujung tombak pada masa pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Pandemi COVID-19 telah menjadi beban bagi semua kalangan dengan dampak yang berbeda-beda. Hal tersebut berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, serta menjadi pembahasan yang sangat perlu diperdalam lagi. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental, pandemi COVID-19 juga berdampak pada peran individu, khususnya peran wanita, sebagai ujung tombak pada masa pandemi COVID-19, yaitu sebagai seorang ibu di masa pandemi COVID-19. Korea Selatan adalah salah satu negara yang sempat kembali membuka sekolah tatap muka. Hasilnya adalah penyebaran virus COVID-19 kembali terjadi di kalangan siswa di Korea Selatan, yaitu menurut survei adalah sekitar lebih dari 200 sekolah di Korea Selatan kembali ditutup setelah sebelumnya sempat diizinkan kembali belajar tatap muka. Program penutupan sekolah kembali dilakukan dan pembelajaran siswa kembali dilakukan secara jarak jauh atau online. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang kebijakan work from home yang mengakibatkan banyak sekolah diliburkan dan pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh atau online. Nah, hal tersebut itu yang membuat anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah bersama orang tuanya sebagai pengganti guru saat di sekolah. Jadi yang dimaksud sebagai pengganti orang tua di sini adalah yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah tentu saja seorang wanita atau seorang ibu yang paling bertanggung jawab dalam urusan ini. Kebijakan pemerintah yang saat ini dilakukan memberikan perubahan yang sangat besar dalam proses belajar mengajar. Orang tua, terutama ibu yang berada di rumah, dituntut untuk berperan aktif dalam mendidik dan membimbing anak, yaitu dengan cara yang pertama itu, ibu memiliki peran sebagai guru di rumah. Maksudnya adalah, ibu dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang kedua, ibu sebagai fasilitator. Maksudnya adalah, ibu sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, ibu sebagai motivator. Maksudnya adalah ibu dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Dan yang terakhir adalah ibu sebagai pengaruh atau direktor. Maksudnya adalah ibu mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan mendatang. Ibu juga berperan untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh masing-masing anak. Hal ini dikarenakan anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, wanita harus tetap menjalankan pola asuh atau pola didik yang baik dan layak untuk anak-anaknya. Selain parenting, pendidikan kepada anak juga menjadi tanggung jawab wanita sebagai seorang ibu karena pusat aktivitas yang paling banyak dilakukan saat ini adalah di rumah. Dalam hal ini, wanita memikul beban yang lebih berat daripada pria dalam memberikan pengasuhan anak selama pandemi COVID-19. Berikut adalah referensi yang kami ambil dalam menulis artikel ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.